diteruskan dengan ibadah Natal. Jadi terima kasih, selamat datang Pak Pendeta Aditya yang baru saja hadir di hari ini, dan pada saudara-saudara sekalian juga semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan semoga persekutuan doa ini nanti teman-teman yang sedang sibuk di dalam Taman Safari yang sedang beratraksi tadi akan juga bergabung di kuliah. Terima kasih.
Kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahyan kepada para bertugas. Kami undang untuk masuk depan. Panggilan bagi kita terlebih dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum sedang kita datang, kita akan punya kita surga bergema. Silakan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini biarlah bisa berguna untuk pelayanan-Mu bagi gereja di tempat ini ya Bapak. Injil bisa disebarkan melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita memasuki baca firman Tuhan. Kalau saudara kasih, kemudian untuk berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini baca bersama-sama yang terambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu Isa untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian ucapan Tuhan. Firman Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta Susanto Raharjo. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, Natal di hatiku. Seperti alungan
karena Yesus telah lahir memperbarui kehidupan kami, mengubah diri kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saat ini Bapa, kami akan diam sejenak merenungkan sebagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami bagi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang Tuhan maksudkan untuk kami sampaikan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Salam. Salam. Terima kasih Pak Tony Buyani, Pendeta Thomas dan seluruhnya untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama adalah sukacita di tengah kesederhanaan. Kadang-kala kita berpikir bahwa yang namanya sederhana itu berarti kita tidak memiliki apa-apa. Itu sebuah kesalahan. Sederhana juga tidak sama dengan miskin. Karena ketika saudara-saudara melihat berita Natal yang disampaikan pada para gembala, sebenarnya gembala-gembala, kalau kita lihat dari bacaan tadi dari Lukas pasal yang kedua, sebenarnya dari ayat 8 sampai 20 itu cerita tentang Natal yang disampaikan kepada para gembala. Dan ketika kita melihat bersama-sama, gembala di Yahudi itu harus berbeda dengan gembala-gembala di sini. Di sana itu dombanya ribuan, jadi ada begitu banyak domba dan mereka mengembalakan bersama-sama dan mereka ada di padang gurun yang begitu luas. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa gembala itu adalah orang-orang yang miskin. Minta tolong slide berikutnya di pendahuluan ya, satu lagi ya. Jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa gembala itu sama dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Karena gembala di sana itu punya ribuan domba. Dapat kita bayangkan kalau satu domba itu harganya 10.000 misalnya, ribuan sudah berapa? Sehingga dengan demikian yang namanya sederhana atau kesederhanaan tidak dapat disamakan dengan kemiskinan. Tetapi ketika kita melihat sederhana sebenarnya itu ada cerminan diri saudara-saudara, cerminan manusia dalam kita, bagaimana saudara-saudara memiliki sikap dan sifat yang rendah hati, sifat dan sikap yang tidak meninggikan diri sendiri atas apa yang kita punyai. Itu kesederhanaan. Maka dengan demikian, kenapa Tuhan memilih gembala untuk menyampaikan berita keselamatan ini? Karena Tuhan mengerti hati gembala. Sekalipun dia punya ribuan domba, tetapi dia tidak pernah menonjolkan bahwa itu milik mereka sendiri. Dalam kesederhanaan, dalam hati yang terbuka. Karena gembala itu punya sikap dan hati yang terbuka. Banyak juga orang berpikir bahwa gembala itu adalah orang-orang yang bodoh. Itu salah Bapak Ibu dan Saudara. Karena di dalam tradisi Yahudi, setiap anak itu harus lulus pendidikan namanya tanak. Tanak itu Torah, nabi-nabi dan Mazmur. Sehingga kalau di sini kan ada ya standar pendidikan itu sekarang SMA. Di sana itu standar pendidikan anak itu harus lulus kalau sudah hafal seluruh perjanjian lama. Dan untuk mengerti, memahami perjanjian lama mereka harus belajar bahasa Ibrani yang digunakan. Sehingga dengan demikian semua anak di sana itu adalah anak-anak yang secara pendidikan itu sudah lulus dari pendidikan dasar. Sehingga kita tidak bisa mengatakan mereka orang-orang yang tidak pintar. Gembala itu adalah pribadi-pribadi orang yang sudah hafal dengan cuaca. Kapan akan hujan, kapan akan kemarau, di mana mereka akan membawa domba. Mereka semua tahu.
dan hati yang terbuka. Dia punya sikap dan sifat hati yang terbuka. Karena hal inilah untuk kemudian maka Tuhan mau menyampaikan berita keselamatan kepada para gembala. Berikutnya, jadi berita itu disampaikan kepada para gembala. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan tentu para gembala itu menjadi takut. Kenapa menjadi takut? Coba kalau kita lihat perjanjian lama ya, kita tidak punya Alkitab yang buku. Bu Yani bawa Alkitab buku. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab kita hanya seling 1 halaman. Tetapi sebenarnya jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu lamanya 400 tahun. Di dalam 400 tahun itu tidak ada nabi yang muncul, tidak ada firman yang muncul, tidak ada wahyu yang disampaikan. Sehingga sekarang tiba-tiba ada malaikat datang. Bukankah ini menegangkan bagi para gembala? Siapa saya? Ini apa ini? Suatu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan oleh siapapun juga. Kalau sekarang Tuhan menyuruh para malaikat datang kepada para gembala, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Coba bagi kita kan juga demikian, ketika kita mendapat sesuatu berita yang luar biasa, maka dengan demikian yang dikatakan jangan takut. Karena ini peristiwa ajaib, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang belum pernah terjadi. Coba Bapak Ibu lihat sebelum perjanjian lama. Kepada siapa malaikat berbicara? Kepada para nabi, ada memang pada Musa, tetapi ke malaikat yang berbicara seperti ini kita tidak melihat di dalam Alkitab. Hanya pada para gembala malaikat itu berbicara, sehingga berkata jangan takut. Ungkapan jangan takut itu menolong saya dan saudara untuk melihat bahwa berbagai keajaiban, keanehan yang Tuhan izinkan terjadi pada saya dan saudara itu tidak lain adalah campur tangan dan kehendak Tuhan. Jadi dari sini malaikat menyampaikan itu kepada para gembala. Berita yang sangat luar biasa. Di 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh dosen saya ketika di Jogja dulu. Beliau sekarang menjadi pendeta di Australia, namanya pendeta Victor Liu, menantunya Pak Suradi, Pak Heru. Yeah. Jadi pendeta Pak Baton sebelum Pak Heru, betul Pak ya? Yeah. Jadi punya menantu namanya Pak Liu Yang Fa. Nah, dia telepon saya, dia dosen di Jogja. Ketika dia telepon saya menjadi terheran. Udah lama Bapak nggak telepon saya. Dia telepon saya dan minta artikel yang saya tulis di media itu. Dia minta artikel ke saya, dan ketika dia minta artikel saya kirim. Dan ketika dia baca, dia mengatakan, terima kasih, saya bangga dari kamu, muridku, katanya. Hanya ceritanya gini Bapak Ibu. Betapa bahagianya ketika saya orang yang lebih atas daripada saya, atasan saya itu ngomong dengan saya, untuk bahagia sekali. Ketika senior kita ngomong sama kita, dekati kita, kita bahagia sekali, kita semakin dihargai dengan sangat tinggi. Itu hanya dengan manusia. Ketika ketua saya ngomong dengan saya, rasanya luar biasa. Dan yang datang ini pada para gembala bukan bosnya manusia, tetapi Tuhan yang menyuruh malaikat. Coba betapa luar biasanya. Dia datang dan memberitakan siapakah gembala itu, sehingga Tuhan mau datang kepada mereka. Suatu kebahagiaan dan suatu cinta yang luar biasa. Terlebih daripada itu, yang datang kepada saya dan saudara di Natal ini bukan malaikat yang datang kepada para gembala, bukan malaikat yang datang kepada Elisabeth, bukan malaikat yang datang kepada Zakaria, tetapi Allah Sang Pencipta itu yang datang. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Coba luar biasa bukan Bapak Ibu? Siapa yang lahir datang pada kita, yang seharusnya membuat kita bangga,
yang seharusnya membuat saya dan saudara itu menjadi harga diri kita menjadi luar biasa. Karena apa? Karena firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Itulah Yesus yang menciptakan semuanya itu. Dan Yesus yang menciptakan itu lahir. Tadi dikatakan lahir di hati kita. Kita bahagia karena berita keselamatan itu telah disampaikan pada kita. Yesus, Tuhan Sang Pencipta, lahir untuk kita. Yang kedua, berikutnya, kalau kita perhatikan, maka Natal itu adalah penggenapan seluruh nubuatan Perjanjian Lama. Jadi firman yang dinubuatkan di sepanjang Perjanjian Lama itu telah digenapi di hari ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau kita perhatikan, maka ini adalah penggenapan janji Tuhan. Natal itu adalah penggenapan janji Tuhan. Sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian pasal 3:15, dinubuatkan di dalam kitab Mika, dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Seluruh Perjanjian Lama telah menubuatkan tentang Yesus yang lahir, dan sekarang lahir. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Slide berikutnya. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kembali gembala ini menjadi suatu pribadi yang luar biasa. Punya sikap rendah hati, punya hati yang terbuka untuk menerima suatu kebenaran, untuk tidak menonjolkan apa yang dia punya. Tentu secara pendidikan dia hebat, secara materi dombanya ribuan. Pasti ini orang-orang yang luar biasa. Tetapi dia punya sikap yang rendah hati, punya hati yang terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran baru. Dan karena itu, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Berikutnya, ini firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Galati 4 ayat 4. Jadi ini adalah penggenapan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Slide berikutnya. Lah, disinilah Bapak Ibu. Ini kalau dijabarkan panjang sekali. Bisa 1 minggu tidak selesai untuk menjelaskan apa arti Juru Selamat. Juru Selamat itu pribadi yang ditunjuk Tuhan. Dia Allah, Sang Pencipta yang menjadi manusia seperti saya dan saudara. Kenapa harus menjadi manusia? Ini kalau tidak salah besok ya Pendeta Stephen Tong itu berkhotbah mengapa Yesus menjadi manusia. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena tanpa menjadi manusia, karya keselamatan tidak akan terbentuk. Sehingga dia harus menjadi manusia, sama seperti saya dan saudara. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami kelaparan, dia mengalami kesedihan dan kadang-kala menangis. Kenapa harus dilakukan? Karena semuanya itu adalah penderitaan manusia. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, Yesus sudah pernah mengalami semuanya. Kita sakit 1 minggu, kadang-kala sudah berkata, Tuhan, di manakah engkau? Sudah sakit lama sekali. Yesus berkata, nah, kamu belum disalib, masih sakit pilek, sudah mengeluh sedemikian rupa. Tidak ada penderitaan yang seperti Kristus. Dan Kristus sudah mengambil penderitaan yang paling menderita itu, agar apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan saya dan saudara, maka firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ketika
ketika saya punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan, dan Yesus lahir di hati saya dan saudara, masalah apa yang tidak dapat diselesaikan? Pergumulan apa yang tidak dapat diselesaikan? Setiap akhir tahun saya mengevaluasi kehidupan saya. Nanti masuk tahun baru, saya evaluasi bagaimana pelayanan saya, bagaimana pekerjaan, bagaimana diri saya, sama saya evaluasi. Dan ada target-target, ada kerinduan yang mau dicapai. Tahun ini saya, kami, keluarga bahagia karena anak kedua yang biasanya ikut ke sini juga itu selesai dari sekolah. Rasanya senang sekali, satu pergumulan dapat diselesaikan. Selesai dan kemarin diterima di program pemerintah magang di perusahaan Pak Tony. Mungkin Taman Safari juga dapat instruksi dari pemerintah, daftar dan magang, diterima magang di suatu perusahaan dan digaji pemerintah. Bahagia Bapak Ibu. Orang tua akan bahagia ketika melihat anak-anaknya itu bahagia. Tidak ada orang tua yang bersedih ketika anaknya sukses. Pengertiannya adalah masing-masing kita punya pergumulan, punya target, punya kerinduan yang mau dicapai. Kadang-kala kita menjadi lelah oleh karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran saya dan saudara, mengandalkan kemampuan kita untuk mencapai setiap target. Saya sangat percaya Pak Tony, Bu Yani, Taman Safari juga punya target. Setiap akhir tahun mengevaluasi target-target perusahaan itu, dievaluasi bagaimana, kurang atau lebih. Saya itu karyawan di suatu perusahaan sekarang. Senang sekali ketika Natal. Kemarin ada Natal bersama, ada mungkin 1000 karyawan juga Natal bersama. Disampaikan perusahaan tahun ini untung sekian. Nanti akan ada pembagian dividen. Rasanya senang sekali bisa memberikan baju anak dan istri, sekalipun istri belum bisa berikan baju. Jadi ada target-target Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu punya kerinduan. Apa yang menjadi kerinduan? Mungkin sudah lama mengalami sakit penyakit, mungkin punya cita-cita yang belum tercapai, mungkin punya kerinduan punya istri baru belum tercapai. Maka hari ini Tuhan akan menjawab. Ketika Yesus lahir dari kita, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi bahkan persoalan kita hari ini, Yesus Juru Selamat Kristus Tuhan lahir dari kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, menolong kami untuk melihat betapa luar biasanya Natal itu. Allah Sang Pencipta menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Tinggal untuk menyelesaikan setiap pergumulan, menjawab setiap doa kami, menolong kami ketika kami ada dalam kesulitan, menyembuhkan luka dan sakit kami, bahkan meneguhkan setiap kebenaran. Menolong kami untuk mencapai apa yang kami rindukan, target dan cita-cita yang selama 1 tahun sudah kami gumuli. Hari ini Yesus lahir bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan menyiapkan hati dan diri kami untuk menerima perjamuan kudus sebagai suatu kenyataan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu nas firman Tuhan, diambil dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat
rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang disampaikan bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk 5 perjamuan kudus. Pendeta Heru akan berdoa untuk kita. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama diingatkan oleh Tuhan untuk selalu mengingat akan Engkau melalui perjamuan Tuhan ini. Tuhan, kami memang tidak mengakui transubstansiasi, kami juga tidak sepaham dengan konsubstansiasi. Kami hanya sepaham bahwa ini adalah hanya sekedar asubstansiasi. Tuhan, roti dan anggur ini hanyalah lambang, tidak ada nilai magis, tidak ada nilai mujizat. Ini adalah perintah Tuhan kepada kami, agar kami selalu ingat akan Engkau. Oleh karena itulah maka kami melakukan perjamuan Tuhan ini. Tuhan, tolonglah bahwa kami akan semakin dekat dengan Engkau, kami akan semakin mendengarkan Engkau, kami semakin progres untuk menikmati hidup bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita mengambil roti dan kita pegang di tangan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka anggur kita. Kita angkat anggur di tangan agak tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Pendeta Muda Pumas akan berdoa untuk kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami bisa sebagai Engkau mengingat betapa murah Engkau berikan dalam kehidupan kami, rela agar dunia ini menebus segala dosa
kami, turut dan sekedar apa yang kau inginkan itu. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Masih semangat? Puji Tuhan. Di depan saya sudah banyak hadiah-hadiah yang luar biasa, dari yang kecil sampai yang terbesar. Inilah kita masuk dalam perayaan acara Natal kita. Saya mau berbagi pertanyaan-pertanyaan yang ini sepertinya sudah pada tahu semua lah ya, terkait dengan tokoh-tokoh dalam Alkitab, lagu-lagu seputar dengan tema Natal, sama ada yang tadi mendengarkan khotbah dengan serius. Ini nanti ada beberapa poin-poin yang terkait dengan khotbah tadi pagi, yang barusan disampaikan. Masih ingat ya? Siap-siap ya? Kita memasuki acara, boleh slide-nya ditampilkan? Ya, kita masuk ke acara quiz. Ini siapa cepat dia yang bakal dapat hadiah. Sepertinya saya tidak sendiri di tempat ini, di panggung ini. Saya butuh teman untuk menunjuk bapak saudara, saudari yang siapa cepat untuk menjawab setiap pertanyaan. Pak Hans boleh maju ke depan. Pak Hans, boleh bantu saya? Nanti Pak Hans akan menentukan siapa yang tercepat tunjuk tangan dan berlangsung berdiri. Tidak hanya tunjuk tangan tetapi berdiri dari kursi masing-masing. Bersiap? Ini adalah baru contoh. Saya akan memberikan clue. Tokoh Alkitab yang dikenal sebagai nabi dan penasehat, kerjaannya di Babilonia, terkenal karena iman, kesetiaan, dan hikmat. Siapakah aku? Siapakah aku? Ya, jawabannya Daniel, betul. Ini hanya baru contoh ya Bapak Ibu. Belum pertanyaan, belum masuk pertanyaan. Siap-siap? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Hans, siap-siap? Lihat sebelah kanan dan kiri di belakang. Siapa tahu ada yang langsung berdiri, langsung menjawab. Kita masuk ke pertanyaan pertama, silakan. Siap-siap. Pertanyaan satu, cluenya adalah: aku seorang tokoh seperti Hercules yang menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Siapakah aku? Belum. Turun. Sabar. Hitungan 3, 2, 1. Tunjuk tangan dulu, berdiri Ibu Yuli. Oke, siapa Bu? Samson. Dari mana tahunya Samson? Terus ada ceweknya dia bilangnya. Oke. Ada beritanya. Kira-kira Pak Hans betul tidak Pak Hans? Pertanyaan dari gambar tersebut adalah Simpson. Jadi, betul nggak ya? Betul nggak?
baik-baik. Perhatikan baik-baik dari setiap gambar yang ada. Setiap Ada gambar yang bendera, mahkota, pedang, terus apa? Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Aku dalam Alkitab adalah tokoh sebagai gembala yang rendah hati, pemberani, musisi berbakat, dan pemimpin yang bijaksana. Siapakah aku? 3. Turun dulu. Sabar. Aduh, semangat sekali. Hitungan ketiga. Siap-siap, 3, 3, 2, 1. Siapa paham? Apa ini? Masih kecil tadi dulu. Oh, masih boleh banget. Siapa tokoh dari Raja Daud. Raja Daud? Betul, dari mana kamu dari Raja Daud? Oh ya, apa ya? Oke. Terima kasih. Lanjut, Mas. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan Siap-siap. ketiga. Perhatikan. Tahan dulu ya. Tahan di slide kedua dulu, tahan. Nah, kita Saya mau kasih clue-nya dulu. Tahan ya. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Tokoh sentral yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, menerima 3, 10 pemimpin 2, perintah Allah. Siapa? Turun lagi, turun. Turun lagi. Wah, sudah mulai panas ya, belum Aduh, saya semangat ya. bingung nih. Kita hitung. 3, 2, 1. Siapa ya? Siapa, Mas? Siapa ya? Payance. Ya, boleh mencoba. Siapa dia? Siapa kira-kira, Pak? Musa. Musa. Musa, Pak. Ada dan komandan 10 Oh, ada dua orang baru ya, betul. Tahan dulu, Pak. Tahan, Pak. Dan mana dulu? Adanya belum. Pak? Terima kasih, Pak Yance. Baik. Tebak tokoh sudah habis. Masih ada Tebak hadiah tokoh lain. sudah habis, tapi jangan salah. Ada lagi. Ini lebih seru, lebih semuanya. Kali ini saya tidak memberikan clue apapun. Bapak Ibu, boleh ditampilkan slide selanjutnya? Ini baru contoh ya, contoh. Contoh. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Musa. Yang saya coret adalah kata N dan G. Berarti tandanya tokoh siapa di depan? Musa. Luar biasa, pinter-pinter. Ini sering-sering baca Alkitab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Siap-siap? Boleh slide-nya? Siapakah aku? 10 detik untuk berpikir anak-anak. Oh, udah langsung tangan. Langsung ini. Ayo silakan maju. Silakan maju, Ibu. Baru mau dihitung. Baru mau 3, sudah tunjukkan. Luar biasa. Luar biasa. Seperti bulan suci ya pertanyaannya. Ini wajah baru ya. Boleh Ibu baik. Silakan. Saya boleh berkenalan dulu. Siapa namanya? Namanya dari mana? Dari tadi. Oh, dari Bogor. Sepertinya mirip sama Buli ya. Anaknya. Siapa Ibu jawabannya? Paulus. Paulus dari mana nih kata Paulus? Paulus. Lalu S. Jadinya Paulus. Betul Pak Hans? Ternyata betul. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Mega. Oke, yang lain jangan Lanjut. lupa masih ada gambar lagi. Lanjut. Dan ini adalah Ini pertanyaan yang kedua. Siap-siap. siapa dia? Siapa dia? Nah. 1, 2, Botol 3. sama kartu apa? 1, 2. 9, 8. Siapa? Mas Seldi Pak silakan. Seldi, boleh Pak Seldi maju. Pak Seldi boleh. Siapa Pak Seldi kira-kira? Bu Mas. Mantap.
Bapak Ibu menebak judul lagu tersebut dari lirik yang ada di layar. Boleh silakan ditampilkan? Ya. Nah. 3. Bu, sabar ya Bu. Kayaknya sudah panas nih ya. Sudah panas sepertinya. Aduh. Oke deh, Bulia sudah tunjuk tangan. Boleh Bulia maju? Baru duduk. Nah, lagunya Hai Dunia Alutana Rajamu Penebus. Hai Bumi Laut Gunung Lebah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Judulnya 1000 liter. Hai dunia gembiralah, betul sekali. Dunia. Terima kasih. Oke. Yang selanjutnya. Bulia, perhatikan lagi Bulia. Dunia. Ini tidak ada kata lirik Bulia. Terlalu bersemangat Bulia. Ya, slide selanjutnya boleh. Judul lagu yang kedua adalah Jeng 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 Wartakan pada dunia kabar sukacita telah lahir Yesus penebus. Maju Bu, maju, maju Bu, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju. Oh, Ibu Kira-kira Bu Ana judulnya apa? judulnya apa Bu? Kurang tepat. Maju, maju yang tahu langsung maju, langsung maju, langsung maju. Waduh, Kayaknya apa kalah nih? 1000 liter. Wah, ternyata betul sekali. Baik, satunya hadiahnya ke rumah kasih. Pak, sadonya mau nggak Pak? Oh, udah bawa dia sendiri. Tablur. Terima kasih. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir, tahan dulu Pak Yohanes, tahan. Masih panas, masih siap semua. Ya, keluarkan pelan-pelan Pak. Slide-nya Pak geser dikit Pak. Pelan-pelan Pak. Ya, Stop. Hans. Dikit lagi. Ya, ya. Siapa? Yang tahu? 10, Yang tahu? 9. Sekolah minggu boleh, sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang tahu lagunya boleh. Boleh. Maju, maju, maju. Sabar, masih sekali. Kita coba dulu. Kira-kira apa judul lagu? Kira-kira ini? Waduh. Dua-duanya betul. Luar biasa. Tapi seperti dua ya. Cuma ada satu hadiahnya. Tadi yang tercepat siapa Pak Hans? Arum. Ingin gugurin. Mohon Apa maaf ya. nanti dari apa? Ini nanti hadiahnya dari Kak Thomas ya ini. Terima kasih. Oke, berikanlah hadiah. Jangan salah dulu Pak Hans, kita belum selesai. Tenangin, masih ada ternyata In. Oh, masih ada. Hanya saja ini dari pertanyaan soal khotbah yang baru disampaikan oleh Pak Pendeta Dwi. Nah, kalau yang tadi memperhatikan dari awal sampai akhir, pasti tahu jawabannya. Bersiap? Bersiap. Bersiap? Pak Yohanes boleh tampilkan soalnya? Pertanyaan ke-1. Ada berapa poin dari khotbah pagi ini dan apa saja isi poinnya? 3, 2, 1. Yang tahu langsung maju ke depan. Wih, hadiahnya Habis khotbah lupa semua poinnya, Pak. Hans. Hadiahnya berat Pak Hans. Wah, ini hadiahnya Aduh Pak Hans. berat. Berat Pak Hans. Siapa yang mau? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ya, setidaknya ada yang ingat lah ya.
Yunus. Maju Pak. Ada berapa poin Pak? Ada 2. Apa saja Pak? Boleh lihat Pak? Shalom. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua adalah Natal itu ada di hati kita. Kalau benar. Betul Pak Dwi. Ada catatan. Betul. Boleh ditampilkan slide-nya yang tadi poinnya apa saja? Bang Edi mau coba? Bang Edi mau coba? Boleh, ayo silakan. Boleh, silakan. Berarti nggak usah ditampilin dulu catatannya. Oh, dokumentasi. Yang lain. Tadi Pak Julius kita tahan dulu ya Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Bu Lia tadi, ayo maju Bu. Ayo. Wah. Enggak, saya aja nih yang jawab nih. Ayo Bu, maju Bu. Wah, luar biasa. Semoga kali ini tepat ya Bu. Ayo. Poinnya ada berapa Bu? 2. Dua. Isinya? Berita penyelamatan sama berita penyampaian selamat. Betul Pak Pendeta? Betul. Maaf, aku yang kedua salah. Oh salah. Bu Lia boleh Bu Lia. Iya boleh Bu. Iya. Dimaklumi Bu. Silakan. Ada 2 poin. Satu, malaikat jangan takut. Di situ dikatakan malaikat menyampaikan berita tentang kesukaan bagi seluruh umat bangsa. Yang kedua, berita penyelamatan dunia disampaikan oleh malaikat. Firman yang dibuatkan telah digenapi, hari telah lahir jurus. Pak Pendeta. Kadonya sama semua. Bagusnya bagusnya. Sama wanita. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Tuhan berkati. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi berkaitan juga tentang khotbah pagi ini. Boleh selanjutnya Pak Yohanes? Kesimpulan itu apa kesimpulan dari khotbah pagi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Satu lagi nih. Satu lagi. Ini isinya kayaknya emas nih. Emas 10 kilo kayaknya. Hans, berat Pak Hans? Sangat berat. Ayo. Panas nih. Ayo. Apa kesimpulan khotbah pagi hari ini? Jadi kesimpulannya adalah apa ya? Ayo. Kesimpulan khotbah pagi ini. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kita ganti pertanyaan nih Pak Hans. Seputar pujian deh. Sepertinya tadi hot-hotnya puji-pujian nih. Oke. Kira-kira pujian yang sebelum firman itu judulnya boleh Bu? Ya ampun, belum dihitung nih Bu. Wah, luar biasa. Silakan maju Bu. Kan giliran pujian ingat, giliran firman lupa. Aduh, luar biasa. Namanya siapa Bu? Intan dari mana Bu? Di Bogor. Sepertinya ini ya, gerombolan ya. Ya apa Bu? Judulnya Hatiku. Betul Pak Hans? Yang tag dulu Pak Hans. Betul? Luar biasa. Terima kasih Bu Intan. Tuhan memberkati.
akan menyampaikan hasil pemenang dari pemenang lomba deklarasi Natal. Wah, luar biasa. Mana ya? Hadiah bentar ya. Saya ambil dulu sepertinya Pak Hans. Oke. Nah, Bapak Ibu, deklarasi Natal ini yang dipilih itu ada, mungkin Bapak bisa sampaikan kenapa memilih dua pemenang tersebut. Mari Bapak. Ini yang nomor satu ini karena simple kecil ya, buatnya cukup baik. Kalau ini dari daur ulang cukup baik, dari sehingga ini harus dapat juara, dua-duanya dapat gitu. Yang dipegang saya luar Tadinya biasa. ketiga yang ini, tadinya ketiga, tapi katanya hanya dua. Jadi satu dua. Ya, terima kasih. Baik, untuk pemenangnya ini dari siapa namanya ini? Hasil karya dari Ibu Yel. Ibu Yel Maliaca. Silakan maju. Dan yang kedua dari Ibu Novi Cipaku. Mungkin bisa diwakilkan sama Ya, Bu Bu Novi Yel. boleh diwakilkan sama Bu Lia. Untuk hadiahnya Pak Yohanes. Untuk hadiah dari yang buat oma-oma semua. Oma-oma cantik. Dipegang dulu hasil karyanya. Iya, ini langsung Ditunggu sebentar ya. dari kedua oma-oma Oma-oma yang luar biasa, yang kreatifnya luar biasa. yang ngumpul barang bekasnya yang masih ada. Ini kalau nggak salah dari busa, kemudian dipotong-potong jadi Coba kita tanya dulu Pak Hans, kita wawancarai dulu sebentar. Betul. Oma, ini berapa lama buatnya Oma? 1 tahun kan? Seminggu. Luar biasa. Seminggu Bapak Ibu. Dari apa ini Oma? Dari kertas bekas, Ya. terus dari kantong plastik bekas, ini juga dari kantong plastik bekas. Luar biasa. Kita tanya yang sebelah Pak Hans, boleh yang sebelah ditanya Pak Hans. Biar Pak Hans. Dari mana ini? Aku ini juga dari barang-barang bekas, ini semua juga bekas yang udah mau dibuang, ini juga mau dibuang, ini semua ini mau dibuang seharian. Berapa lama? Ini habis ini dibuang. Jangan dibuang ya Bu. Ya, kalau nggak salah ini dibuat dari tempat kue ya. Kue bawahnya kan kue tahap ulang tahun ini ya diambil. Mohon kesediaannya Bapak Tony untuk memberikan sedikit hadiahnya. Dan ibu. Wah, Wah, berapa Pak? Wah, 2,5 juta. luar biasa. Di sini namanya. Ditahan dulu sebentar, kita foto bersama Bapak. Ya. Boleh di tengah. Ibu boleh di tengah. Satu. Senyum 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, ya. Siapa ini nggak sih? Terakhir. Dulu. Yang terakhir kita akan mau. Hah? Kita mau ada acara sesi tukar kado yang tadi sudah membawa kado. Nama-namanya boleh disebutkan Pak Hans. Saya ambil undiannya dulu Pak Hans. Baik, nama-nama yang saya sebutkan yang tadi mengumpulkan kado, silakan maju ke depan.